Injil terambil dari Matius 9 ayat 35 sampai Matius 10 ayat yang ke-8. Matius 9 ayat 35 sampai dengan Matius 10 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 9 ayat 35 sampai dengan Matius 10 ayat yang ke-8. Dan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih, pernah ikut PA ya? Iya. Kita semua pasti pernah ikut PA. Bahkan yang remaja-remaja aja sudah pernah ikut PA. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau dalam PA itu kan ada yang namanya diskusi gitu ya, sharing bersama-sama mengenai bahan yang disampaikan di dalam PA itu. Nah, sepengalaman saya Bapak Ibu, kalau saya ikut PA itu banyak yang bercerita atau memberikan sharing, atau ya ini sebuah keluhan mungkin juga bisa dikatakan demikian, bahwa ternyata melakukan ajaran-ajaran kekristenan itu sulit gitu ya. Jadi banyak Bapak Ibu dan juga saudara-saudara, demikian pula saya juga merasakan demikian gitu ya, bahwa melakukan ajaran kekristenan, ajaran yang diajarkan oleh Kristus itu sulit, tidak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Jadi biasanya kalau secara konsep tahu betul Bapak Ibu. Kalau secara konsep, secara teori itu sangat mudah diungkapkan gitu. Kalau dalam PA diskusi itu, oh iya kalau sama orang yang membenci kita, musuh kita harus mengasihi, tidak boleh berbuat jahat dan lain sebagainya. Sangat mudah kita katakan. Tapi kalau kita sudah ada di dalam kenyataan, dihadapkan dengan orang-orang yang suka menggosipi kita gitu ya, yang suka menzolimi kita, yang suka tidak berbuat baik dengan kita, itu
susah juga gitu ya, susah untuk melakukan kasih kepada mereka. Akhirnya konsep-konsep tadi hilang begitu saja, atau kita tahu tapi dengan sengaja kita tidak mau melakukannya karena sangat susah gitu ya, mengasihi orang yang gosipin kita atau mengasihi orang yang mengatakan hal yang tidak baik pada kita dan lain sebagainya. Jadi istilahnya saya mengatakan lebih mudah jarkoni, bisa ngajar tapi ra iso nglakoni. Itu yang lebih mudah untuk kita lakukan. Nah, ini juga menjadi refleksi untuk saya Bapak Ibu dalam pembuatan khotbah ini, firman ini tentu juga menjadi refleksi tersendiri bagi saya secara pribadi. Nah, Bapak Ibu terkasih, dalam perikop yang kita baca tadi kita sama-sama diingatkan bahwa ternyata jarkoni ini memang menjadi hal yang bisa kita lakukan, tapi Yesus sendiri tidak melakukan. Ya. Yesus sendiri mengajar, tapi juga dia melakukannya. Dia menjadi pelaku firman atau pelaku apa yang dia katakan. Jadi dia tidak hanya jarkoni. Jadi diceritakan dalam perikop tadi, Yesus ada di Galilea, Bapak Ibu. Di Galilea, Yesus melakukan 3 hal. Apa itu? Yaitu mengajar, lalu memulihkan orang yang sakit, dan yang ketiga memanggil para muridnya. Itu yang dilakukan oleh Yesus ketika di Galilea. Yesus mengajarkan tentang kerajaan sorga di sana. Tapi tidak hanya mengajarkan gitu ya, karena Yesus bukan orang yang jarkoni tadi gitu ya. Karena Yesus bukan orang jarkoni, maka ketika Yesus mengajarkan pengajaran mengenai kerajaan sorga, mengenai kasih gitu ya. Dan waktu itu Yesus melihat sendiri bahwa situasi di sana sangat tidak menyenangkan karena banyak orang di sana yang butuh belas kasihan, butuh pemulihan. Maka Yesus tergerak hatinya untuk memberikan belas kasih ini. Jadi kalau dalam bahasa Yunani, belas kasih ini adalah hati nurani terdalam. Maka dari sini bisa dilihat bahwa Yesus mengajarkan, tapi Yesus juga tergerak hati nuraninya yang terdalam ini untuk melakukan sesuatu pemulihan kepada orang-orang yang ada saat itu. Nah, oleh sebab itu tadi Yesus bukan hanya mengajar, tapi Yesus melakukan pemulihan. Dan bukan hanya melakukan pemulihan, tapi Yesus tadi memanggil para murid-muridnya untuk melakukan apa yang diajarkan olehnya, yang tidak jarkoni tadi. Maka Yesus tadi memanggil para murid-muridnya. Dan agar para murid ini tidak jarkoni gitu ya, maka Yesus memberikan kuasa-kuasa tadi, seperti kuasa untuk mengusir roh gitu ya, kuasa untuk mengusir setan-setan, kuasa untuk memulihkan orang yang sakit. Itu dilakukan Yesus dengan harapan bahwa para murid nanti yang dipanggil dia tidak hanya jarkoni tadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang diinginkan oleh Yesus kepada para murid adalah bahwa para murid bukan cuma mengabarkan bahwa oh saya ini utusan Yesus, jadi saya orang yang hebat, bukan itu. Tapi yang diinginkan oleh Yesus kepada para murid adalah para murid mengabarkan yang namanya kerajaan sorga tadi. Apa sebenarnya kerajaan sorga? Jadi kerajaan sorga Bapak Ibu itu sama dengan kerajaan Allah dalam perjanjian lama. Tapi Matius ini karena pembacanya orang Yahudi, maka pakai kerajaan sorga. Karena orang Yahudi itu tidak sembarangan mengatakan nama Allah gitu ya. Yahweh itu tidak boleh karena saking sucinya mereka tidak mau menggunakan itu. Maka Yesus menggunakan istilah kerajaan sorga. Tapi intinya adalah sama. Apa itu kerajaan sorga? Di kerajaan sorga adalah, kalau kita mau baca dalam Injil gitu ya, setiap kali Yesus mengajarkan tentang kerajaan sorga, Yesus itu selalu mengajarkan tentang suasana pemulihan, adanya kedamaian, sukacita, penghiburan, pertolongan, dan lain sebagainya. Jadi Yesus ingin kita semua tahu bahwa kerajaan sorga itu bukan sesuatu yang ngawang-ngawang gitu ya, bukan sesuatu yang abstrak, yang jauh di sana, tetapi Ia ingin memperlihatkan melalui para murid dan melalui tindakannya bahwa kerajaan surga itu ada dalam kehidupan kita, dekat dalam kehidupan kita dan bisa kita lakukan. Ya salah satunya tadi Yesus mengatakan dengan cara memulihkan, memberikan pertolongan dan lain sebagainya. Jadi memberitakan kerajaan surga itu bukan kristenisasi gitu ya, tidak. Tapi memberitakan kerajaan surga itu
Ya bagaimana kita menjadikan orang-orang sekitar kita juga merasakan bahwa Allah dekat dengan kita, dengan sikap kita, dengan tindakan, ucapan, dan lain sebagainya, dengan tidak jargoni tadi. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mau merasakan saat ini banyak sekali orang yang membutuhkan pertolongan kita, terkhusus di tengah pandemi ini ya Bapak Ibu. Tentu kita merasakan semuanya gitu ya, merasakan bahwa ada dampak-dampak negatif yang kita rasakan di tengah pandemi ini. Misalnya keuangan kita menurun, pendapatan kita menurun, apalagi yang berdagang gitu ya. Terlebih waktu awal-awal ketika belum boleh membuka dagangan, itu kan pendapatan pasti menurun. Apalagi kalau saya mendengar, bukan cuma di sini, di kota besar mungkin ya, mereka yang para perantau itu pada akhirnya pulang. Kenapa ya? Karena mereka berdagang dan di sana mereka tidak boleh berdagang. Lalu bagaimana mereka mendapatkan penghasilan misalnya? Lalu banyak juga, bukannya di sana tapi juga saya tahu beberapa jemaat gitu di GKJ Sukoharjo juga terkena dampaknya, kehilangan pekerjaan karena pandemi ini. Lalu juga pandemi ini memaksa kita untuk merubah pola perilaku kita, pola sosial kita, pola kehidupan bergereja kita. Misalnya saat ini, ya kita tidak bisa bersama-sama di gereja dan kita harus bersama-sama ada di tempat ini. Pandemi ini merubah banyak hal dan banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Kemarin saya video call sama teman saya di Jakarta, dia bilang sekarang banyak mbak gelandangan di pinggir-pinggir jalan. Karena mereka berharap banyak orang yang di tengah pandemi ini kan memberikan bantuan gitu ya, maka mereka memunculkan diri untuk bisa diberi bantuan itu. Jadi dari fenomena-fenomena ini kita melihat bahwa banyak sekali di antara kita, orang-orang sekitar kita yang memerlukan bantuan. Maka disinilah tugas panggilan kita. Tugas panggilan itu bukan hanya bagi para murid, tapi bagi tadi kita semua gitu ya. Kita sebagai pribadi maupun kita sebagai komunitas tubuh Kristus, sebagai gereja, kita diajak, dipanggil untuk kembali menyuarakan kerajaan surga itu. Banyak hal tentu yang bisa kita lakukan. Gereja bisa berdiakonia misalnya. Lalu gereja juga bisa melakukan pembinaan iman dengan kreatif, misalnya saat ini gitu ya. Ini sangat kreatif menurut saya Bapak Ibu, karena bersama-sama kita ada di tengah kehangatan beberapa keluarga dan Ibu Pendeta ikut hadir di tempat ini gitu ya. Itu menjadikan kekuatan tersendiri tentunya bagi kita semua. Jadi gereja diajak untuk terus kreatif, melakukan inovasi-inovasi. Tentu melakukan ini tidak mudah. Saya juga merasakan ini tidak mudah gitu ya. Lebih mudah untuk jargoni tadi jelas gitu. Tapi ini adalah tugas panggilan kita bersama yang disuarakan pada kita. Bahwa kita diajak untuk tadi memunculkan kerajaan surga di tengah kehidupan kita bersama-sama. Meskipun sulit, tapi ini adalah tugas panggilan utama kita sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Kristus. Nah, salah satu Bapak Ibu, ciri kita jargoni itu adalah kita selalu menyalahkan keadaan dan lupa untuk melakukan hal nyata. Tapi kalau kita mau melihat situasi dengan lebih positif, kita akan mampu memacu diri kita untuk memikirkan hal-hal kreatif yang lain yang bisa kita lakukan. Misalnya, pandemi ini tentu memberikan hal yang sangat negatif bagi hidup kita, gitu ya. Tapi kalau kita terus-menerus menyalahkan pandemi ini, maka kita akan kehilangan waktu untuk berbuat sesuatu. Tapi kalau kita mau melihat sedikit lebih positif, kita akan melihat bahwa pandemi ini ternyata mengingatkan kita untuk mampu dan lebih memperhatikan orang-orang sekitar kita misalnya. Oh, pandemi ini ternyata mengingatkan kita untuk lebih peka terhadap keberadaan orang-orang sekitar kita. Pandemi ini menjadikan kita lebih peka terhadap kesehatan kita. Pandemi ini menjadikan kita untuk lebih kreatif dalam menyampaikan kabar sukacita melalui tadi ini berkeliling seperti ini, atau bersama-sama mengadakan kumpulan melalui komunikasi yang sudah disediakan Zoom misalnya dan lain sebagainya. Menjadikan gereja lebih kreatif lagi, menjadikan kita secara pribadi lebih kreatif lagi. Maka mari Bapak Ibu bersama-sama
kita pikirkan kembali secara pribadi maupun secara gereja, secara komunitas tubuh Kristus, apa yang bisa kita lakukan agar tidak jargon tadi. Selamat merenungkan kembali, selamat melakukan aksi nyata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.